bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan lembut kita katakan Tuhan hantar. Tuhan hantar. Sebelum usai hari kami Tuhan, kami rindu memahami rencana-Mu. Hidupku Tuhan jadikan batinku, agar ku tunaikan semua yang Bapa. Masih dengan lembut katakan Tuhan hantar langkahku. Tuhan hantar sebelum usai hariku, untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan jadikan batinku untuk mengerti hati-Mu, agar ku tunaikan semua yang dapat. Kita bangkit berdiri, Tuhan antar langkah pada hamba-Nya, Pak Andri.
agar ku tunaikan semua yang Bapa ingin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, lebih dari sekedar rutinitas kami sebagai orang percaya, kami berkumpul tempat ini karena kami haus, rindu dan lapar akan kebenaran firman-Mu dengan persekutuan-Mu Bapak. Karena kami tahu waktu kami duduk diam, kami duduk di dalam hadirat-Mu, maka semua yang baik yang Kau punya itu Kau curahkan dalam kehidupan kami. Bapak, kami ingin semakin mengerti isi hati-Mu karena kami mau sempurna seperti dengan Kau dan serupa. Bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu, lebih daripada itu kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi, berkati kami hingga hikmat-Mu menyertai kami dan kami boleh mengerti firman ini. Kami bersedia dan kami terima firman-Mu dengan haus dan lapar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang haus dan lapar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa kekristenan itu atau Kristen itu sejatinya adalah sebuah rujukan atau sebuah penyebutan kepada sebuah kelompok atau sekelompok orang-orang yang ada di satu tempat, di satu wilayah, suatu waktu, satu itu yang berbeda dari yang lainnya, gitu ya. Karena sebenarnya di Antioquia waktu disebut orang Kristen itu adalah sebuah ledekan dari mana orang-orang yang hidupnya nggak sama dengan orang-orang di zamannya, gitu. Jadi sejatinya kalau kita orang Kristen, kita hidup sama dengan orang sekitar kita, maka kita nggak jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Pak, maksudnya apa yang beda? Bukan beda artinya baju kita jadi berbeda, gitu ya. Kalau orang umumnya pakai celana di bawah, lalu kita pakai celana di atas, ya kan? Enggak ya. Tetapi yang berbeda di sini adalah gaya hidupnya, Bapak Ibu. Berarti kalau bicara gaya hidup, bicara tentang bagaimana aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Yang berbeda di sini adalah apa yang kita percayai dan kita yakini, ya kan? Maka kalau orang di luar sana, mereka punya nilai, kalau mereka mau makan enak, mereka harus kerja keras. Tidak salah dengan kita. Tetapi bagi kita orang percaya, kalau kita mau enak, kita mau bahagia, kita harus berkorban di bumi ini. Nah, beda nilainya. Ya kan? Kalau orang dunia punya nilai, nggak apa-apa curang-curang dikit, yang penting tujuannya berhasil. Tetapi kita orang percaya nggak boleh. Kita harus katakannya di atas ya, karena kita tahu lebih daripada itu datangnya jadi si jahat. Dan Tuhan nggak berkenan, Bapak nggak berkenan. Maka Bapak Ibu, bicara tentang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus ada sebuah perbedaan. Perbedaan ini kenapa Bapak Ibu bisa ada? Karena kita nggak jadi lagi orang yang terikat. Kita orang yang merdeka, amin. Karya salib itu udah luar biasa buat kita Bapak Ibu. Nggak ada lagi yang bisa ikat kita, nggak ada lagi yang bisa belenggu kita. Kita percaya salib itu membebaskan kita. Maka kalau kita jadi orang yang sudah bebas, orang yang sudah tidak terbelenggu lagi Bapak Ibu, kita nggak boleh hidupnya sama kayak orang yang nggak punya pemahaman atau kemampuan kayak orang yang merdeka. Kita hidup seolah-olah kayak terintimidasi, kita terikat harus mengulangi hal yang sama, walaupun itu salah dan dosa. Gak bisa. Maka firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya mereka beroleh kasih karunia. Salah satu yang paling prinsip Bapak Ibu membuktikan bahwa kita bukan lagi orang yang terbelenggu adalah setiap perkataan kita itu pasti nggak perkataan yang jahat, tapi perkataan yang penuh kebaikan, berkat, lalu kata-kata yang pasti positif membangun. Karena kenapa perkataan yang paling mendasar Bapak Ibu menunjukkan status keberadaan kita? Karena apa yang keluar dari mulut ini dasarnya dari mana? Dari hati. Jadi apa yang ada di hatimu, di pikiranmu, itu tanpa kau sadari, itu tercermin melalui apa? Apa yang terluap dari kata-kata. Kalau bangun pagi, apa yang keluar dari mulut kita? Pertama kali itu ucapkan. Berkata begini, aduh, capek banget nih hari. Atau kita berkata begini, besok nih, ya, Senin lagi.
Atau kita bilang besok pagi, thanks God, masih hidup. Terima kasih buat pemeliharaan. Atau kita berkata begini, besok pagi, yes, hari ini Senin, hari yang baru untuk minggu ini. Hari yang penuh berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat besar. Karena apa yang keluar Bapak Ibu, secara otomatis limbik ini Bapak Ibu, otak kita ini mengelolanya. Karena itu keluar dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Benar Bapak Ibu, kita hidup dalam fakta realitas. Ada banyak problem, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit yang menghampiri kita, bahkan menghimpit kita. Tetapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan Bapak Ibu, itu semua gak bisa menguasai kita. Karena apa? Kita orang yang merdeka. Amin. Waktu kita jumpa sama orang, kita interaksi dengan orang, kita kan mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena memang kita penuh dengan apa? Kebaikan Tuhan. Memerdekakan kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu. Waktu sejatinya kemerdekaan Kristus itu, karya salib itu belum nyata dalam hidup kita dan belum kita alami Bapak Ibu. Maka yang keluar pasti akan negatif. Waktu teman kita bilang begini, gimana nih hari ini? Bos saya ngomong kita pagi-pagi datang. Dia aja belum kelihatan batang hidungnya. Oh emang dasar. Aslinya kita masih dibelenggu kebencian. Tuh lihat tuh. Orang kesayangan bos. Udah terlambat, santai lagi. Pilih kasih. Karena sejatinya Bapak Ibu, waktu kita dalam keadaan terikat, kita gak punya pikiran merdeka. Kita gak bisa berpikir luas, jauh. Sesuatu yang baik, yang positif gak bisa kita pikirin. Waktu kita dalam keadaan terikat, kita gak merdeka Bapak Ibu. Kita gak bisa punya kemampuan, pengharapan penuh bahwa segala sesuatunya bisa kita tanggung di dalam Dia yang bersama dengan kita. Tapi itu gak bisa berlaku, karena apa? Kita terikat. Maka Bapak Ibu harus ada satu kondisi yang kita lakukan Bapak Ibu untuk kita nggak lagi terikat. Karena kan kita semua, amin, betul Bapak Ibu, kita percaya kita telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, amin. Ntar lagi akhir bulan kita rayakan lagi. Tetapi pertanyaannya, apakah itu cuma sekedar seremoni yang kita harus lalui dari tahun ke tahun gitu Bapak Ibu sebagai orang percaya. Ada satu peristiwa momen Yesus pernah mati lalu dia bangkit di hari ketiga, is enough gitu. Kan konyol jadi orang Kristen Bapak Ibu. Kalau usia kita secara fisik bertambah, kita jadi tambah tua, tetapi secara rohani kita masih terus kanak-kanak. Kalau pohon, dia kerdil terus, bagus. Itu namanya bonsai Bapak Ibu. Apalagi kalau bonsai itu diukir, dibentuk begitu luar biasa. Seperti seolah-olah itu pohon yang udah tua banget. Harganya bisa ratusan juta Bapak Ibu. Tapi itu pohon. Kan kita bukan pohon kan? Betul kan Bapak Ibu? Atau ada yang di sini berkata, saya pohon cemara loh Pak. Yang nanti kalau Natal sih digunakan sebagai tempat taruh lilin terang gitu. Ya kan? Saya yang percaya kita semua ini adalah orang-orang pribadi-pribadi, person-person yang sejatinya keberadaan kita, status kita mewakili keberadaan dan statusnya Kristus. Karena apa? Alkitab katakan kita ini suratan yang terbuka. Amin. Injil yang terbuka. Hingga melalui kita Tuhan itu bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Maka kita gak boleh kerdil. Gak boleh. Kita harus mengizinkan diri kita memang tetap hidup dalam kemerdekaan penebusan Kristus tadi di atas kayu salib. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yohanes 8 ayat 31-32 bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita kan sama nih Bapak Ibu. Orang-orang yang seharusnya kita gak percaya sama dia. Tetapi kita jadi percaya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan jadi caranya Bapak Ibu biar kita terus apa yang kita imani bahwa karya salib itu sudah berlaku dan turun bagi kita. Maka yang dilakukan adalah pertama apa? Kita tetap di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, kata stay di sini nggak bentuknya pasif Bapak Ibu. Tetap di situ ya. Nggak begitu. Tapi tetap di situ menunjukkan sebuah kondisi kata yang mengatakan untuk kita mempelajari, menguasai, memahami. Jadi waktu dibilang kita harus tetap di dalam firman-Nya, kita nggak boleh cuma stay, tenang, cukup jadi orang Kristen. Nggak boleh. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu?
Kita harus betul-betul jadi orang Kristen yang memang berbeda dari dunia ini. Maka hari ke hari kita koreksi diri kita. Betulkah kita sudah menguasai firman itu, menghidupi firman itu, atau kita tinggal tetap memang dia bersama dengan kita firman itu. Karena kalau kita sama dengan dunia ini, kita belum jadi orang percaya Bapak Ibu. Kalau julid kita masih sama, syirik kita masih sama, dengki kita masih sama, ketidakpercayaan kita masih sama. Bahkan perilaku curang kita masih sama. Kita belum jadi orang percaya. Pak, susah amat jadi orang Kristen. Loh, siapa yang bilang jadi orang Kristen gampang? Siapa yang bilang? Ada agama lain berkata, cukup dengan apa yang kau buat baik. Itu jadi pahalamu. Itu yang akan membayar nanti harga untuk kau bisa ada di sana, di surga. Ada tuh. Kalau Bapak Ibu mau, itu aja dipilih. Yang penting pahalanya. Cuma yakinkan aja, pahala Bapak Ibu layak. Kalau enggak, tiba-tiba pas di sana, jong semuanya. Karena apa? Maaf, timbangannya belum cukup. Masih jatuh ke bawah. Pindah, geser. Gak tahu kan? Tapi kalau kita di dalam Kristus, ya dan amin. Gak ada kata jong. Ya dan amin. Tetapi Bapak Ibu, ya dan amin ini tadi kata firmannya jelas. Apa? Di dalam Yohanes 8 tadi 31, 32. Kita tetap di dalam firmannya. Maka kita akan benar-benar adalah muridnya. Dan apa yang akan terjadi? Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengubah kamu. Jadi kalau kita memang stay tetap di dalam firmannya. Kita kuasai, kita pelajari, kita ngerti. Kita hidupi. Maka tadi firman Tuhan ayat 32 bilang apa? Kita jadi tahu kebenaran itu Bapak Ibu. Apa yang patut dan layak dan harusnya kita lakukan, kita hidupi sebagai kita orang percaya. Pengikut dia. Maka hari ini Bapak Ibu, jangan terjebak dengan cuma hanya seremoni. Atau dengan gosip-gosip yang gak jelas. Lu mau orang Kristennya aneh. Tuhan lu cuma satu katanya, monoteisme. Tuhan gua 3. Jangan pusing. Mau Tuhan lu 5 ke, 10 ke. Kalau gak hidupi firmannya, lu bukan pengikutnya. Betul Bapak Ibu? Amin. Jadi kita gak terjebak dengan pemikiran di luar sana yang lagi begini. Bener gak sih nih gereja gua nih? Semalam saya habis home Bapak Ibu. Seru home-nya. Home-nya ada di tengah-tengah pusat Jakarta di Johar. Joharnya Johar Selatan. Padatnya itu daerah, padatnya luar biasa. Jalannya persis satu mobil plus hanya cuma bisa mungkin 2 motor. Nah yang seru Bapak Ibu itu jalan. Kalau kita lagi masuk di seberang ada jalan lagi mobil satu lagi. Set, nah lu bingung lu. Ujungnya pengkolannya tuh udah jauh di sono. Yang di sono juga udah jauh. Tinggal dim-diman lampu, ting ding ding ding, amuk motor, tet. Kalau kita nggak punya mental kuat-kuat Bapak Ibu, stres panik tinggalin mobil di jalan kaki aja. Masa bodoh dah lu orang ribut dah. Serius Bapak Ibu. Waduh, udah gitu motornya, udah kayak dealer dipindahin di jalan. Bapak Ibu tahu maksud saya dealer dipindahin jalan? Penuhnya bukan main itu. Wih. Sebenarnya kalau menurut map Bapak Ibu jaraknya itu nggak lebih dari 1,5 kilo. Dari titik pertama saya masuk ke jalan itu, jalan Johar itu, sampai tempat hanya cuma 1,5 kilo. Tapi bagi saya perjalanan itu luar biasa. Dan nyanyi dengan iman, jalan serta Yesus, jalan. Kenapa Bapak Ibu? Sebelah kanan kiri motornya padat, kesenggol. Saya udah mikir nih, kesenggol jatuh semua, satu kampung keroyok saya selesai saya bilang gitu. Tapi tuh motor di belakang juga, kagak ada sabarnya Bapak Ibu. Apalagi motor sekarang kan klaksonnya ngeri Bapak Ibu. Klakson truk bukan cuma klakson mobil, udah truk. Kaget saya. Belakang. Iya Bapak Ibu. Marah. Bisa aja marah. Emosi, bisa. Saya pikir dalam map itu mengatakan sebenarnya waktu tempuh saya gak akan terlambat. Tapi saya terlambat hampir 25 menit. Pertama ditambah hujan. Kemarin kan sepanjang sore hujan. Lalu yang kedua jalannya seperti itu. Pas saya nyampe tuan rumah bilang ini, puji Tuhan akhirnya Bapak nyampe juga, selamat. Yalah, berarti dia tahu tantangannya ini. Saya bilang terima kasih Bu untuk doa-doanya sepanjang perjalanan saya. Karena dengan doa Ibu saya bisa nyampe.
Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kebenaran firman, saya jalan ke sana, saya ngerti kenapa saya harus jalan. Bukan semata-mata tugas saya sebagai seorang pendeta, saya harus menyampaikan firman Tuhan, mimpin komsel, home. Tetapi lebih karena gini, saya di sini, saya harus jadi saksi Tuhan. Caranya apa? Ya udah. Waktu ada jalan, mobil di sana, saya udah hampir jalan 300 meter. Di sana itu pengkolannya. Satu-satunya biar kami bisa maju, saya mundur atau dia yang mundur. Tapi saya lihat di map, dia jauh banget untuk dia bisa mundur lagi. Untuk di pengkolannya jalur itu. Yang terdekat saya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya turun, saya tutup. Saya dengan manis bilang begini, Pak, ayo jalan Pak. Jalan dulu. Kenapa? Biar di belakang saya motor yang dealer pindah itu jadi lebih cair. Saya bisa mundur. Udah mulai renggang, saya buru-buru masuk. Saya mundur pelan-pelan. Cek. Udah kasih tahu tanda lampu 2, udah ada lampu kuningnya mundur. Tetap aja motor tet. Saya kasih tangan pada gini. Ayo jalan lo. Dan dia udah lihat di sono ada mobil lagi. Ayo jalan. Tetap aja tet. Mau maki bisa. Tapi bukan mau maki, karena nggak akan ada solusi. Yang ada apa? Saya rem. Saya kasih gini. Tangan saya makin keluarin. Ayo. Maksudnya biar yang belakang jalan dulu. Karena saya mau mundur. Sampai besok lebaran tuh, atau ayam tumbuh gigi nggak bakalan jalan tuh kalau di situ semua sama-sama ngotot. Jadi harus mundur. Udah tahu pun saya mundur, mamanya motor masih diklakson, dihantemin, bahkan sampai gitu. Saya cuma bilang begini doang, bro, lo kan udah lihat dari tadi di depan kan gini kan, tetap aja ada motor baru lagi, ditabrakin. Akhirnya kata sabar itu Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar pilihan. Tapi emang itu nilai kita. Memang harus kita yang sabar. Karena situasinya, dunia ini hari ini, di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak sabar. Tergesa-gesa. Hanya emosi yang keluar. Yang penting sampai, selesai, jalan. Kenapa lu ganggu jalan gua? Gak pernah mau tahu. Tapi kita gak bisa begitu. Kita tunjukkan sama mereka, ini loh saya anak Tuhan. Saya mau parkir Bapak Ibu. Sebelumnya PIC Home-nya udah bilang, Kak, sini daerahnya susah loh Kak. Kakak jangan naik mobil. Gimana gak naik mobil? Orang hujan. Nyampe. Sama aja saya jalan, pakai shower tengah jalan gitu kan. Tinggal bawa sampo sama sabun aja. Gitu kan. Kan gak lucu. Ya kan? Emang fisik saya lagi, ya suaranya begini nih. Puji Tuhan, minggu lalu hilang suara saya Bapak Ibu. Ya kan? Begitu hujan-hujanan, hari ini bisa gak ada suara, cuma gitu. Kayak gitu. Jadi saya pasti bawa mobil. Cuma saya udah tahu resikonya, dibilang, Kak, ini padat banget dan naruh tempat mobilnya jauh banget. Saya liatin di panjang jalan itu. Dari titik tempat saya mau berhenti, tempat mana yang paling gede yang bisa saya kira-kira taruh mobil. Oh, ada Penggadaian. Jaraknya 1,8 kilo. 1,2 dari situ. Saya lihat, oh kayaknya gede nih, tapi nggak apa-apa dah, cuma 1 kiloan. Udah jalan lah. Cek yang amat dia kan jalan 1 kilo. Set. Begitu nyampe, Penggadaiannya kecil banget. Ya elah, nggak ada. Waduh, jalan lagi. Lihat lagi, Indomaret mana? Nggak kelihatan. Aduh Tuhan, biasanya Indomaret kan ada space-nya tuh selalu. Aduh Tuhan, ada ke Indomaret. Begitu mendekati, set maju 200 meter depan, ada. Di peta itu keluar Indomaret. Wah, hati bergembira. Waduh, ada Indomaret. Buru-buru jalan, berharap ada space kosong. Begitu nyampe, lemes. Mobil sama motor udah penuh. Waduh, di mana lagi nih parkir? Dalam hati. Ada lagi Indomaret, dari titiknya ke sononya. Malah lebih jauh, 1,5 kilo. Lah Tuhan, lebih jauh. Berarti balik aja sama kayak dari ujung lagi jalan, ya kan? Tapi begitu deketin, ada. Agak ke kiri dikit, belok ke kiri, menjauh cuman tapi 800 meter. Gerimis. Ya kan? Dalam hati gini, aduh susah nih, buka, cet. Abang parkirnya kan pura-pura, ya kan? Padahal kita udah kasih sen. Dia santai. Gini. Hujan gerimis. Di belakang udah klakson. Saya buka klakson, tet gini. Bang. Hah? Kasih duit. Kasih 20.000. Hah? Parkir Pak. Dari tadi Bang dalam hati kan.
Oh sini Pak. Kalau mau ngomong jorok, ngomong jorok. Bego lu dari tadi kan gitu kan. Tapi enggak. Tuhan suruh saya begini, masuk Indomaret, beli aqua, beli kopi. Saya masuk Indomaret, saya sengaja belanja 20.000 lah. Biar mbak kasirnya tenang. Karena saya akan tinggalin mobil ini paling nggak 2 jam ke depan. Saya belanja 20.000, saya beli aqua, saya beli kopi. Saya kasih abangnya, bang, ini abang minumnya. Buat apa ya Pak? Nggak apa-apa bang, saya sebentar ke belakang bang. Maksudnya 800 meter, bukan ke belakang. Belakang. Di mana? Belakang. Oh yaudah ntar kalau saya butuh saya samperin, blok mana? Nih bang, blok ini. Abang tahu kan? Iya. Padahal 800 meter, cuman dia bang iya aja. Ini bang aquanya, ini kopinya. Ya, waduh. Makasih ya Pak, dari tadi kan ngantongin 20.000, dapet aqua, dapet ini. Mbak kasirnya juga seneng, 20.000 belanja. Damai. Karena apa? Padatnya daerah itu Bapak. Waktu kita dalam kebenaran, itu hikmat Tuhan, kebenaran itu turun dan bicara sama kita untuk lakukan yang tepat, yang benar Bapak. Dan firman itu, kebenaran itu yang jadi pembela kita. Saya pulang, padahal udah 2 jam setengah, karena hujan lagi kan, saya tungguin biar hujannya tenang, saya berjalan 800 meter, kalau hujan kecil juga basah Bapak Ibu. Begitu nyampe, dibilang ini, buru-buru amat Pak, loh buru-buru amat. Buru-buru amat. Terus ada lagi suara gini, kasih lagi ceban. Dia mundurin, set. Ya saya kan kalau belum dibayar dia dari kanan kan, majunya. Dia nggak dari mau kiri kan, saya langsung, jadi jalan dari kiri, saya buka kaca kiri. Kenapa Pak? Nih buat abang, aman mobil saya. Aduh Pak, alhamdulillah, baik bener, jarang saya punya konsumen kayak gini. Kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu, kita lakukan kebenaran itu. Itu yang memerdekakan kita. Bebasin kita. Hari ini Bapak Ibu, nggak cukup dengan cuman hanya kita tahu kita jadi orang Kristen, kita dengar firman, kita ikut doa. Nah, karena yang harus kita lakukan, kita tetap di situ, kita pelajari, kita kuasai, kita hidupi, kita lakukan. Dari itu yang menuntun kita hingga kita makin merdeka. Hingga apapun tekanannya, masalahnya, pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita, ucapan kita, itu akan dalam kebenaran. Amin. Bilang sama kanan kirinya, harus tetap lu dalam firman. Masih tahu, colek. Tetap dalam firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka lanjut Bapak Ibu, kita bertanya dong. Jadi seperti apa sih panggilan hidup orang percaya yang merdeka secara rohani? Itu digambarkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 Bapak Ibu. Saya yakin percaya ini kita semua sudah dengar. Tapi masalahnya kita cuma dengar. Kita nggak benar-benar hidupin. Karena orang yang sudah merdeka, maka yang akan keluar dan kita harus hasilkan Bapak Ibu itu apa? Kita itu adalah penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Kalau itu kita lakukan, sejatinya nggak ada hukum apapun di bumi ini yang nggak suka dengan itu. Suka. Siapa yang nggak suka orang berhadapan dengan orang yang penuh kasih Bapak Ibu? Awalnya saya datang dia begini. Nah, padahal mobil saya udah kasih sen kanan. Tek. Dan stay saya di depan dia. Dijagain lapaknya. Wah. Ada kali 35 menit. Tiba-tiba bilang gini. Keluarin 20.000 Lundri, keluarin. Bang. Wih, mau parkir Pak? Iya. Sini Pak. Kan kalau hitung-hitungan berapa sih parkirnya? Harusnya 2.000, 3.000, 5.000 paling banyak. Wah Bapak bego Pak. Bodoh Bapak, mau dipalak sama tukang parkir? Enggak. Pola pikirnya bukan dipalak. Pola pikirnya,
saya bisa aman, nyaman taruh mobil saya. Tanpa harus ada tergores, tanpa harus ada kecelakaan, eksiden. Dan amit-amit, tanpa harus ada hilang. Karena waktu saya pulang, dia benar-benar duduk di samping mobil saya. Taruh bangku ini. Begitu saya nyampe, wah cepet amat Pak. Padahal padinya waktu saya mau tinggal, Pak, Bapak kemana? Belakang. Nggak lama kan Pak? Enggak. Alamatnya mana? Nih alamatnya ya. Apalin Bang? 6128. Oh iya. Karena dia bilang, Pak, nanti kalau mobilnya ini Indomaret datang, boxnya gimana? Iya, abang datengin aja. Terus geser. Padahal 800 meter tempatnya. Siapa yang gak suka Bapak Ibu berhadapan dengan orang yang penuh kasih? Orang penuh sukacita, ketemu happy terus. Bahagia terus. Seneng. Tapi coba Bapak Ibu ketemu sama orang, belum ketemu aja udah ngeluh aja. Susah gue ngeliat ini hidup nih. Laki gue rese. Agar baik-baik. Kita mau makan aja jadi enak Bapak Ibu. Hilang tuh rasa lapar. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita hidup penuh dengan sukacita, mau itu makan cuma nasi sama garam, rasanya makanan paling nikmat sedunia. Ini kan? Walaupun, tapi kan nggak mungkin juga nasi sama garam. Darah tinggi ntar Bapak Ibu. Ya kan? Ya nasi sama garam ada, tapi temennya lauknya ada, ya kan? Sayurnya ada, ya kan? Udah tambah sukacita lagi. Ya kan? Damai sejahtera, Bapak Ibu orang yang damai, nggak gampang naik darah, naik emosi. Orang damai, apa juga senyum. Kata orang, Bapak Ibu saya baca sebuah quote belum lama ini. Tanda dari orang yang penuh dengan hikmat dan attitude dan gratitude yang tinggi adalah waktu dia penuh dengan tekanan, dia hanya cuma mengeluarkan satu saja balasannya, senyum. Itu orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan nilai, attitude, penuh dengan gratitude, kemuliaan. Dia hanya cuma mengeluarkan satu waktu dia ditekan, dianiaya, senyum. Dan senyum itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu praktek ini ke depan. Ada orang marah kita, benci kita, omongin kita, Bapak Ibu cuma gini, ya Pak. Berhenti Bapak Ibu, nggak ngerti ngomong apa lagi. Ya, Pak. Karena betul Bapak Ibu itu praktek benar itu. Di tempat kami ada salah satu staf Bapak Ibu yang kerja senyum. Mau apapun yang terjadi senyum. Betul. Itu kita udah mau bingung, mau ngapain juga kalau udah disenyum dah. Ya udah deh. Senyum Bapak Ibu. Itu balasan paling hebat. Damai. Karena itu menunjukkan apa? Hati kita yang tenang, damai. Orang yang damai Bapak Ibu, mau diapain juga nyerah tuh orang. Bapak Ibu pernah lihat ada sebuah, mungkin sering Bapak Ibu lihat, ada sebuah air besar mungkin di kolam renang gitu. Lalu dikasih sebuah gel dituangin di air itu. Air itu tetap air. Kalau cuma kita masukin tangan kita lembut, kita masuk. Tapi karena air itu sudah masuk ada gel tertentu. Kalau kita loncat Bapak Ibu, set ke atasnya dan tiba-tiba permukaan itu mendapat tekanan yang kuat secara tiba-tiba. Tekanannya Bapak Ibu itu merapatkan semua gelombang sebutannya apa ya? Partikel-partikel yang ada di air. Hingga waktu kita loncat kita nggak akan tenggelam. Tapi seolah-olah kita jatuh di ubin. Aduh sakit. Itu menunjukkan apa Ibu? Kalau sesuatu bisa stabil, tenang. Air itu sebenarnya jenis benda yang tenang, tetapi karena dia partikelnya lebih cair, lebih tidak padat, dia jadi mudah pecah. Kalau kita Bapak Ibu, fokus kita, konsentrasi kita cuma kepada kebenaran, sama seperti air yang dimasukin gel tadi. Mau tekanannya makin kuat, dia makin tuk gitu. Tapi seringkali kan kita waktu jalan Bapak Ibu, dari keluar rumahnya, yang kita pikirin udah gak cuma firman Tuhan. Yang kita pikirin beban tugas, kerjaan, target.
Belum lagi kita masih ingat yang kemarin tuh bos ngomel-ngomel. Belum lagi kita masih ingat ringingan telepon tuh semalam jam 11. Besok jangan lupa ya, gini-gini. Betul Bapak Ibu? Fakta boleh ada. Tapi ingat, kita orang Kristen hidup gak boleh cuma dari sekedar fakta hidup. Tetapi dari siapa dan bagaimana status keberadaan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kita hidup harus bukan hanya sekedar realitas. Tetapi kita harus hidup dalam apa? Iman percaya penuh kepada Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Maka kalau buah roh ini tadi Bapak Ibu kita hidupi, itu yang akan menjadi satu ciri Bapak Ibu, kemerdekaan rohani itu nyata dalam hidup kita. Dan itu akan memelihara kemerdekaan itu. Bayangin coba orang yang sabar Bapak Ibu. Siapa yang bisa lawan? Sabar. Saya dulu punya pelatih berenang saya Bapak Ibu, saya ingat betul. Namanya Pak Sabar. Waduh Bapak Ibu, mau kami nih murid-muridnya ajaib-ajaib dalam tanda kutip. Sabar aja dia. Emang namanya Pak Sabar? Marah? Enggak. Kalau dia mau marah kita bilang nih, Pak sabar Pak. Sabar, kan Bapak sabar. Tapi emang yang hebat dari dia nggak pernah marah. Emang sabar aja. Kalau udah kesel, dia cuma bikin apa? Ketawa aja. Dia ketawain. Lalu kan lu udah ketawa, kita jadi bingung. Lah lu, kok dia ketawa? Kita yang jadi aneh. Kita lalu begitu pelan-pelan kita bujuk dia. Bapak kenapa Pak ketawa Pak? Lucu kalian. Hah? Kok kita udah aneh-aneh malah dibilang lucu? Kok Bapak bisa bilang kita lucu? Iya. Coba nih kata dia gitu. Saya jadi keinget. Iya, kan kami waktu itu pernah saya diajarin lompat indah. Bapak Ibu percayalah saya jelek-jelek begini potongannya gitu. Kalau cuma lompat indah 2 meter saya bisa salto 3 kali. Dulu. Jangan tanya sekarang. Begitu turun langsung sampai dasar. Kan dulu, ya kan? Jadi kadang kan harusnya polanya jelas. Hitungannya itu ada jelas Bapak Ibu. Karena untuk apa? Menghindari benturan ke papan. Makanya kan pernah Bapak Ibu ada olimpiade yang pada begitu elit di dunia olimpiade aja. Atletnya bisa cedera. Karena bercanda. Itu kan ada hitungannya Bapak Ibu. Dia begini, set, dan dia harus mundur. Bukannya dia set maju pleset dan tidak tepat, bisa banyak hal terjadi. Seringkali malah kami main. Harusnya kan ke depan. Dan itu apa-apanya jelas. Boleh dari gini sampai gini. Set. Kalau kita kan enggak. Kadang norak. Dari belakang. Gitu. Wing. Wih. Dia bilang ini. Dan saya rasa, saya kenapa kacamata? Karena itu Bapak. Jadi kalau benturan air itu, karena air kan begitu dari tinggi. Hukum Archimedes Bapak Ibu. Itu seperti kayak papan. Upin Bapak Ibu. Dan saya paling senang lompat itu Bapak Ibu. Itu kan ada hentakan kepala tuh. Salah berhitung, salah posisi, itu semua mempengaruhi tubuh. Dan bisa cedera. Bisa jangka panjang efeknya, bisa jangka pendek langsung kelihatan. Dia selalu marah. Kenapa dia marah? Karena dia pelatih, dia mau semuanya aman murid-muridnya. Tapi kan namanya anak-anak. Remaja-remaja, ya dewasa-dewasa awal, SMP, SMA Bapak Ibu. Tengil. Tapi dia sabar bener. Lalu yang dibilang, dia malah ketawain kita. Kami ini diketawain. Dia bilang, coba deh. Kalau kamu nih, ya Tuhan aja masih sayang. Allah masih sayang, kan muslim. Masih sayang Allah. Kalau enggak, ada juga si jeleknya. Coba lu ya, kebentur tuh sama ujungnya papan. Sedep lu. Lu kita jadi ketakutan kan. Aduh. Dia gak langsung marah-marah. Saya juga gak ngerti dapat ilmu dari mana dia. Tapi mungkin karena namanya juga, sabar. Bagus juga Bapak Ibu. Kalau kita punya itu, kita lakukan Bapak Ibu. Apakah hidup kita makin merdeka? Gak ada beban. Sampai sekarang dia masih ada di kolam renang itu, di Tirtayasa Cibubur. Itu memang dulu kolam renangnya atlet DKI. Karena memang itu standar internasional kolam renang itu. Dan dia masih, cuman dia sekarang udah jadi kepala kolam renang. Dulu dia pelatih, sampai sekarang dia jadi kepala kolam renang. Waktu kita sabar Bapak Ibu, apapun kita bisa lihat tenang. Umur kita jadi panjang, sakit jauh. Tapi coba kalau kita tergesa-gesa emosi, marah bawaannya. Kita gak punya tensi, 3 bulan kemudian tensi kita naik. Serius Bapak Ibu. Apalagi yang udah punya tensi.
tinggal tunggu pecahnya aja. Kelar kan. Jadi udah, hidup ini. Bukti bahwa memang kita orang merdeka Bapak Ibu. Nah, yang paling terakhir Bapak Ibu. Wah, kalau terakhir udah enak. Roma 6 ayat 22-23 bilang begini. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu kenapa kita hidup dalam kemerdekaan dan kenapa kita harus hidupi kebenaran itu, biar kita terus hidup dalam kemerdekaan. Tadi dikatakan di dalam Roma 6:22, karena kita sekarang tahu kita udah dimerdekakan dari dosa dan kita udah jadi hamba Allah. Kita udah jadi anaknya Tuhan, pelayannya Tuhan. Bapak Ibu, pelayan itu bukan cuma yang ada pakai jas atau yang berdiri di sini atau seperti Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala dengan statusnya, bukan. Setiap kita dipanggil jadi pelayannya Tuhan. Ingat, waktu dia, Kristus mau naik ke surga, dia mau pulang ke rumah Bapaknya, dia bilang apa sama murid-muridnya? Maka itu, pergi. Betul? Ajar mereka. Biar mereka tuh tahu, siapa mereka itu? Semua orang yang ada di suku bangsa di mana kita bisa mengenal, berinteraksi dengan dia. Itu semua, ajarin mereka. Biar mereka kenal kebenaran. Udah gitu apa? Disuruh apa dia Bapak Ibu? Suruh baptis kita. Itu perintahnya sama siapa? Sama semua muridnya. Kita kan murid Kristus, pengikut Kristus. Berarti itu berlaku juga buat kita. Bapak Ibu mungkin memang gak bisa menginjili dalam kategori memang memberitakan firman. Tapi ingat tadi, Bapak Ibu bisa mengajari mereka. Melalui apa? Bapak Ibu punya hidup. Karena tadi, Alkitab katakan kita ini suratan yang terbuka. Injil yang tertulis. Waktu Bapak Ibu bisa tenang di tengah tekanan. Bapak Ibu tetap bisa jujur walaupun godaannya besar. Karena mungkin Bapak Ibu di toko yang buka cek, yang bikin invoice, bahkan bikin pesanan. Tapi Bapak Ibu gak ambil satu pun rupiah. Orang di sekitar itu akan lihat ini. Yang kayak gini nih, cuma satu yang bisa, anak Tuhan. Waktu Bapak Ibu tetap bisa berlaku baik, mengasihi orang yang berlaku jahat, yang curang, yang membenci Bapak Ibu. Orang akan berkata begini, yang kayak gini cuma bisa dilakukan oleh anak Tuhan. Yang hidupnya dan tahu kebenaran. Kita jadi hamba Allah Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu, buah-buah tadi itu kan kita lakukan dan hidup dalam hidup kita. Dan akhirnya kita dibawa apa kata firman Tuhan di dalam Roma 6:22 tadi. Kita dibawa dalam hidup yang kepada pengudusan. Hari ke hari kita makin benar, kita makin suci, kita makin berkenan di hadapan Bapa kita. Kita pulang, kita nggak maki-maki. Kurang ajar tadi tukang ojek tuh. Harusnya dia kan bisa ke kiri. Ngapain dia ke kanan? Bego tuh orang tadi itu. Udah tahu ada genangan, jalan kenceng. Banjir kan. Apa sih? Lelet amat. Cuman gue injek gas aja, susah amat. Gak ada. Gak ada pulang bapak-bapak. Mana mah makanannya? Dari tadi seharian ngapain? Tidur. Tidur. Coba tukeran, ayo jadi bapak rumah tangga. Setengah jam juga nyerah. Ampun. Dikata jadi ibu rumah tangga gampang. Wah jangan. Jangan coba-coba. Kalau nggak ahlinya kelar kita. Karena kita dalam kebenaran tadi. Pengudusan itu turun. Pola pikir yang benar, hidup yang benar itu kita lakukan. Kita punya marah. Marah banget. Tapi kita tahu firman Tuhan bilang apa? Anak Tuhan harus panjang sabar. Ada Kristus dalam hidup kamu. Harus jadi saksi. Kita udah marah nih. Dia bilang begini. Sebenarnya gue pengen marah malu. Terus? Ya cuman gak boleh. Siapa yang larang emang? Mana aja, ayo berantem. Enggak lah, gak level. Kenapa emang? Ya lu di dunia, gue di sorga. Enggak lah, gak level. Yang ada ditambah marah. Tapi kita hidup dalam kebenaran Bapak. Amin. Dan ayat 22-nya bilang apa? Sebab upah dosa maut. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, kemerdekaan tadi, firman Tuhan bilang apa ayat 23-nya? Kita hidup yang kekal.
Bapak Ibu, surga neraka bukan dongeng. Serius. Serius. Saya hari-hari ini kalau lihat hidup ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bilang, saya sih nggak, bukan prediksi. Nggak tahu saya juga Tuhan kapan datang. Tapi saya bilang nggak lama lagi Bapak Ibu. Nggak lama. Kenapa? Bapak Ibu lihat aja tanda-tanda alam. Memang tanda-tanda alam akan aneh. Tapi ada satu gunung Bapak Ibu di Indonesia, saya lupa nama gunungnya. Itu udah 1500 tahun nggak pernah bangun. Nah ini gunung belum lama ini bukan cuman bangun, muntah Bapak Ibu. Mungkin kelamaan tidur gas lambung tinggi, jadi harus keluar. Gitu. Maksudnya larvanya udah terlalu tinggi. Ya. Nah yang keren Bapak Ibu, apa yang keren? Ya. BMKG memprediksi ada gerakan seismik di Danau Toba. Bapak Ibu, Danau Toba itu atau pegunungan Samosir itu Bapak Ibu, itu sebuah pegunungan besar di purba, zaman purba. Dan pernah ada ledakan besar hingga menghasilkan danau ceruk yang sebegitu dalam. Dalamnya Danau Toba Bapak Ibu, itu bukan cuma ratusan meter. Pernah Bapak Ibu ingat ada peristiwa helikopter jatuh dan tenggelam? Lalu akhirnya dikirimlah alat untuk mengukur berapa sih kedalamannya Danau Toba. Karena sampai ditelusuri di kedalaman 600 meter, manusia itu bisa melihat Bapak Ibu cuma dalam 600 meter, paling dalam. Nggak ketemu tuh bangke. Sampai sekarang itu helikopter nggak pernah ketemu. Lalu alat dimasukkan ke sana dan didapati Danau Toba dalamnya 2.500 meter. Itu danau terdalam yang ada, alam buat. 2.500. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kira-kira sebesar apa dulu ledakannya itu gunung. Dan BMKG memprediksi ada sebuah gerakan tektonik. Artinya danau ini mulai hidup lagi. Gunung ini mulai hidup. Kalau tuh gunung meledak Bapak Ibu hilang namanya suku Batak. Kecuali yang di Jakarta. Maka mungkin waktu gejala-gejala udah kayak bagus, pada mudik semua pergi kali ya. Eksodus mungkin. Mungkin sampai Nias. Mungkin. Wah, kok Pak ikut-ikutan? Kita jauh Pak. Mungkin kan saya nggak tahu. Mungkin saya bilang kan. Tapi yang pasti Bapak Ibu kan Gunung Krakatau nggak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Gunung Krakatau lakukan aktivitas tektonik. Kita emang hidup di tengah aliran katanya kunci api. Karena apa? Dikelilingin semua gunung api, Bapak. Jangan pikir gunung-gunung yang sekarang yang indah-indah, yang tenang-tenang, itu bukan gunung api. Dulunya itu gunung api, Bapak. Dan sampai sekarang statusnya nggak pernah hilang. Termasuk apa? Gunung Danau Toba, Samosir. Nggak pernah dicabut. Dia tetap gunung berapi. Jadi kalau kita udah tahu waktunya pun nggak lama. Saya nggak tahu berapa lamanya. Apa 100 tahun, 300 tahun. Tapi kan pasti kita akan pulang. Jadi kekekalan itu bukan sesuatu yang niscaya. Tapi memang real adanya. Kenapa nggak dari sekarang kita persiapkan Bapak Ibu? Memang kita belum pernah ke sana sih. Saya juga belum pernah kunjungan gitu ya, visitasi. Asik. Nggak neraka. Waduh, ngeri juga ya. Lalu saya pulang saya kasih tahu Bapak Ibu, sumpah deh, jangan deh. Karena saya punya dokumentasinya juga. Nggak pernah. Kan nggak mungkin juga dokumentasi selalu pulang, nggak mungkin. Atau visitasi ke surga. Wih, keren banget. Lalu saya balik lagi ke sini, saya kasih unjuk dokumentasinya. Kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. Karena kalau saya udah di sana, nggak mau saya pulang. Mau diseret-seret sama Om Petrus saya nggak mau. Nggak mau saya. Serius, kalau saya udah pulang saya nggak mau balik. Mau apa kek? Nggak mau. Jadi bukan saya nggak sayang sama Bapak Ibu kasih tahu nanti dokumentasinya nggak. Tapi tempat itu pasti ada. Jadi kalau itu yang pasti memang kita akan hadapi. Kenapa nggak pilih dari sekarang? Untuk memang kita hidup terus dalam apa Bapak Ibu? Karya kemerdekaan Kristus. Amin. Tuhan berkati kita. Haleluya. Saya undang para pemusik, worship leader.
jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan arti-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Angkat lagu ini dari awal, kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Katakan, sering kita tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan hatiku. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Katakan sekali lagi lebih sungguh, ajar kami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas dan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan bicara untuk kita hidup dalam kemerdekaan Kristus yang sudah turun dan berlaku bagi kita. Jangan karena keadaan dunia, jangan karena apa yang sedang kita alami hari ini, jangan karena apa yang orang katakan dalam hidup kita, maka kita lupa status dan keberadaan itu. Dia telah mati bagi kita, karyanya sempurna. Di atas kayu salib Dia katakan semuanya sudah selesai. Hingga apapun yang dosa mengikatmu, hingga apapun ketertarikanmu dengan dunia ini, sejatinya itu semua sudah diselesaikan Bapa melalui Kristus di atas kayu salib. Kalau sampai hari ini kita masih hidup dalam keterikatan dunia, dalam ikatan dosa, maka ada sesuatu yang salah. Mari selidiki hatimu, selidiki pikiran, dan berbalik kepada Dia. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kasih-Nya tetap berlaku bagi kita. Karyanya tetap berlaku bagi kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia lebih dari seorang pelatih yang namanya sabar. Karena memang Dia tidak mengenal kata tidak sabar. Dia Bapa yang pemurah. Tapi dengar, Dia bukan murahan. Maka sebelum waktu kita selesai di bumi ini, izinkan kita berbalik. Kita lepaskan semua itu. Dan kita mulai hidup dalam kebenaran. Kita tetap di sana. Kita pelajari, kita kuasai, kita hidupi. Hingga nilai hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kita betul-betul hidup jadi orang merdeka. Hingga melalui hidup kita, orang di sekitar kita melihat Kristus hidup. Kuasa dan keberadaan Bapa nyata melalui kita. Dan itu berlaku buat kita semua. Bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Kita semua dipanggil jadi hamba-hamba. Tetap hidup dalam kemerdekaan firman itu. Tetap hidup
hidup dalam kemerdekaan karya keselamatan itu. Biar kita beroleh hidup yang kekal, bukan mati, tetapi kehidupan. Maka izinkan mulai dari pagi hari ini kita berbalik dari jalan-jalan hidup kita yang salah. Kita hidupi firman, lakukan firman dan jadi berkat. Katakan sekali lagi, ajarku. Saya serahkan Bapak Gembala. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ajarku memahami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biar pujian ini bukan hanya lirik lagu yang keluar, tapi komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi, serahkan diri, serahkan diri genapi, serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah kebenaran-Mu, firman-Mu kembali mengingatkan dan memerdekakan setiap kami, melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu kami. Kami akan menjadi anak-anak-Nya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap benih yang sudah ditabur boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah-buah lebat dalam hidup kami Tuhan, dan mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus, terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andri Pasaribu Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau, sebagai dosen yang mengajar, sebagai kepala rumah tangga. Berkati keluarga, berkati istri dan keluarganya Tuhan. Terus memakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa, memberkati kehidupan mereka, menjaga dan menopang hidup mereka. Pagi ini juga Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir bersama-sama Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka hari demi hari, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka hari demi hari, apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, ujian-ujian iman yang sedang mereka lewati bersama dengan Engkau. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan yang baru, kekuatan ilahi, kekuatan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat dan mengandalkan Tuhan saja, melewati setiap perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan, mata mereka tetap fokus kepada Kristus, dan iman mereka bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pagi ini yang berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berikan mereka kekuatan daripada Allah menyertai hidup mereka hari demi hari. Tuhan, Engkau tolong hidup mereka ya Bapa. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, GSKI Little Flock ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Elohim Yahweh, Allah yang benar, Allah yang hidup, menyertai pelayanan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan terus membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan yang menopang dan memelihara pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Engkau mencukupi dan memberkatinya Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang dengan setia menabur buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau membalas kebaikan hati mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka tabur untuk diakonia, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan mereka, biarlah ini menjadi benih-benih Tuhan yang dapat dipakai untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami juga ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, anak-anak-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu yang hari ini Tuhan, mereka sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemulihan mereka Tuhan, pulihkan flow di rumah sakit. Tuhan, memulihkan setiap anak-anak Tuhan juga hari ini tidak hadir karena mereka sakit dan sedang lemah tubuh. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Menerima kuasa Allah yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Dan kami aman, terpelihara oleh Bapa di surga. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang setia Tuhan, Kau membalas kesetiaan mereka dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam membangun dan menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Mereka milik-Mu, umat kepunyaan-Mu Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menjaga dan memberkati mereka Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pagi ini turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.